Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 7-nya juga ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah bertemu dengan Lindong. Setelah Xiaoyan memasukkan istri dari Lindong ke dalam kapalnya, Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan memasukkan buah 9 nirwana ke jiwa Yin Huan Huan. Setelah beberapa saat, jiwa yang tersisa itu akhirnya berubah menjadi kepompong biru. Lindong, tolong berikan sedikit kekuatan jiwamu kepada kepompong itu. Jangan memberikannya terlalu banyak karena itu akan membahayakanmu, ucap dari Xiaoyan. Lindong lalu berkata, tidak apa-apa, dia telah memberikan hidupnya untukku. Apapun yang terjadi kepadaku selama dia selamat, aku akan bersedia melakukan apapun untuknya, ucap dari Lindong. Ya baiklah kalau begitu, kamu hanya perlu memberikan kekuatan jiwamu sehari 1 kali saja, agar tubuh fisiknya menjadi lebih stabil, ucap dari Xiaoyan. Baiklah Xiaoyan, terima kasih. Ketika Huan Huan berhasil diselamatkan, aku pasti akan membalas budi baikmu ini, ucap dari Lindong. Tidak usah repot-repot, aku senang bisa membantumu. Di dunia ini mendapatkan teman banyak itu lebih baik daripada mendapatkan banyak musuh, ucap dari Xiaoyan. Oh ya Xiaoyan, aku punya Xian Yuan Qindan yang banyak. Apakah kamu bersedia menerimanya? Ucap dari Lindong. Tunggu dulu. Sungguh sebenarnya kamu tidak perlu melakukan itu. Xian Yuan Qindan ini pasti akan lebih berguna untukmu. Lagi pula aku sudah mendapatkannya banyak dari Geng Yu, ucap dari Xiaoyan. Ah Xiaoyan, kamu terlalu baik. Baiklah kalau begitu, terima kasih Xiaoyan, ucap dari Lindong. Sudah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Karena kita masih jauh dari kota Qian King, ucap dari Xiaoyan. Lindong pun lalu mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiaoyan itu. Semua orang memandang Xiaoyan dengan sedikit kebingungan. Mengapa dia begitu ramah kepada orang asing ini? Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, tetapi dia sudah menggunakan buah 9 nirwana untuk menolong Lindong. Xiaoyan, kenapa kamu memberikan buah yang berharga itu untuk menolongnya? Ucap dari Long Xitian. Iya, hei pembohong kecil, kenapa kamu begitu murah hati dengannya? Apakah kamu sedang ditipu atau dihipnotis? Tanya dari King Mual. Aku merasa bahwa dia benar-benar orang baik. Tidak ada salahnya kan aku menambah teman kali ini, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu pun mereka masuk ke dalam kapalnya masing-masing dan bergerak dari sana. Xiaoyan duduk di aula latihan dan Zanlao muncul di sampingnya. Hei bocah, kamu sebaiknya masuk ke pavilion Gongfa. Di sana ada beberapa skill bertarung kuat yang telah terbuka untukmu, ucap dari Zanlao. Mendengar itu, Xiaoyan pun segera datang ke menara Jinsen dan memasuki Gongfa. Saat kedatangan Xiaoyan, sebuah platform batu muncul di tengahnya. Xiaoyan perlahan berjalan menuju platform batu itu dan ada tempat untuk telapak tangan di platform batu itu. Xiaoyan melihat itu, dia lalu bertanya, "Apa ini?" tanya dari Xiaoyan. Lalu dia meletakkan telapak tangannya di sana. Setelah meletakkannya, ada perasaan dingin yang masuk ke dalam telapak tangannya. Lalu ruangan di sekitaran Xiaoyan pun tiba-tiba berubah menjadi gelap dan ada aliran cahaya yang melewatinya. Xiaoyan pun tiba-tiba meraihnya dan kekuatan besar pun segera memantul dari telapak Xiaoyan. Ada skill bertarung yang tidak terhitung jumlahnya di sini. Beberapa skill bertarung itu tidak bisa dipelajari dengan kekuatanmu saat ini. Jadi skill itu akan terpental. Nanti kamu akan menemukan skill yang sesuai dengan kekuatanmu saat ini, ucap dari Zanlao. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dan setelah mendengar kata-kata Zanlao, Xiaoyan lalu mengulurkan telapak tangannya. Dan aliran cahaya melintas dari ujung jari Xiaoyan. Di antara pita-pita cahaya yang tidak terhitung jumlahnya, sebuah pita perlahan berhenti di telapak tangan Xiaoyan dan berubah menjadi giok yang indah. Xiaoyan lalu memegang giok itu, matanya terpejam dan membaca informasi skill bertarung yang ada di giok itu. Tian Xuan Li, Xuan Zhen. Xiaoyan perlahan membuka mulutnya dan membaca nama skill itu. Ketika dia membuka matanya lagi, sebuah kejutan muncul di wajahnya. Ternyata skill bertarung ini adalah skill yang paling dibutuhkan oleh Xiaoyan saat ini. Xiaoyan adalah orang terkuat di dalam tim.
Jika dia digunakan sebagai garis depan untuk informasi surgawi ini, skill bertarung seluruh tim pasti akan meningkat dengan pesat. Setelah itu dia lalu memanggil semua orang dan menjelaskan secara signifikan misteri teknik pertarungan ini. Xiaoyan memerintahkan semua orang untuk duduk dan Xuan Li Xuanzhen diperkenalkan ke dalam pikiran orang-orang saat ini. Informasi misterius yang sangat bagus. Dengan ini kita akan bisa menjadi lebih kuat lagi, ucap dari Xiaozan. Apakah kalian sudah memahaminya? Kalau begitu ayo kita coba sekarang dan melihat bagaimana hasilnya, ucap dari Xiaoyan. Metode informasi ini hanya bisa digunakan oleh seseorang yang berkekuatan lebih dari bintang 8. Jadi Jing Wucheng juga Zeni tidak dapat bergabung saat ini. Oleh karena itu informasi besar terdiri dari 9 orang saja. Xiaoyan dan Xie Jinghui adalah mata-mata informasi. Xiaozan dan juga Nan Erming juga mencapai tahap akhir dari 8 bintang. Jadi mereka juga menempati posisi utama. Sedangkan Jing dan juga Kim Mu'er dan Strom sedikit di belakangnya. Xiaozan, Long Yan dan Long Zitian, kalian bertiga adalah yang paling kuat secara fisik. Jadi kalian adalah tumpuan informasi ini. Ziying, Mu'er dan juga Strom bertanggung jawab atas serangan jarak jauh. Lalu Xie Jinghui dan aku bertanggung jawab atas serangan utama. Sekarang mari kita mulai, ucap dari Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini, semua orang pun lalu mengangguk. Kekuatan yang saling berhubungan ini sangatlah luar biasa. Semua orang mengerahkan kekuatan mereka masing-masing kepada Xiaoyan yang ada di garis depan. Dan kekuatan Xiaoyan mulai tumbuh dengan sangat luar biasa. Efeknya cukup bagus kali ini. Tetapi sayangnya kita sedang berada di kapal. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan kita. Karena itu akan bisa merusak kapal, ucap dari Xiaoyan. Dia benar-benar merasakan kekuatan di tubuhnya. Sekarang jika mereka mendapatkan pertarungan seperti Heisan lagi, mereka bisa mengandalkan formasi ini untuk bertarung. Xie Jinghui, sekarang kami telah memusatkan semua kekuatan jiwa kami denganmu. Sekarang kamu bisa mencoba beberapa kekuatan ilusimu, ucap dari Xiaoyan. Kekuatan jiwa yang dahsyat langsung bergegas menuju Xie Jinghui. Dan tiba-tiba ada roh yang muncul dari tubuh Xie Jinghui. Roh itu dikelilingi oleh kekuatan jiwa. Dalam sekejap mata pemandangan di sekitarnya pun berubah. Ada gunung, sungai dan juga gurun yang tidak terhitung jumlahnya. Pemandangan ini perlahan-lahan lalu melambat. Xiaoyan terkejut saat menyaksikan ilusi-ilusi ini. Dia jadi berpikir jika dia jatuh ke dalam ilusi seperti itu, mungkin dia tidak akan bisa selamat. Ilusi ini benar-benar seperti nyata. Sulit untuk membandingkan antara ilusi dengan kenyataan. Setelah beberapa saat semua orang merasakan sudah kelelahan. Mengalirkan kekuatan jiwa seperti ini benar-benar bisa menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Dan ilusi di sekitarnya pun perlahan lalu menghilang. Jadi ini adalah kekuatan jiwa yang dikumpulkan dari kekuatan semua orang. Wow, ini sungguh luar biasa, ucap dari Xie Jinghui. Xiaoyan pun merasa senang. Dengan dikuasainya teknik ini, mereka mempunyai serangan kuat untuk melawan musuh. Semua orang merasa sangat lelah kecuali Xiaoyan. Kekuatan jiwa semua orang masih terlalu lemah. Ilusi semacam ini terlalu banyak mengkonsumsi kekuatan jiwa. Hanya saja teknik ini terlalu banyak menyerap kekuatan jiwa. Begitu teknik ini dilepaskan, semua orang pasti akan kehilangan kekuatan tempur mereka. Karena kekuatan jiwa mereka masih terlalu lemah. Teknik ini hanya bisa dilakukan di saat situasi darurat saja. Sekarang semua orang telah beristirahat. Selanjutnya kita akan terus berlatih formasi ini. Sehingga kita lebih bisa untuk mengontrolnya di dalam pertempuran nanti, ucap dari Xiaoyan. Semua orang pun lalu mengangguk dan duduk dan memulihkan diri mereka masing-masing. Waktu pun lalu berlalu dengan sangat cepat. Saat ini semua orang sudah lebih bisa memahami tentang formasi ini. Xiaoyan, dengan formasi ini kita bahkan bisa mengalahkan petarung yang lebih kuat daripada Heisan. Lalu bagaimana dengan peluang yang kita miliki jika kita mengikuti kontes dunia realem ini? Ucap dari Long Zitian. Dengan kekuatan kita saat ini, kemungkinan kita menang mungkin kurang dari 10% saja, ucap dari Xiaoyan. Hei sebentar, 10%? Apakah sekuat itukah mereka? Ucap dari Xiaozan.
Ya, World Realm Contest, kontes dunia realm benar-benar masih di level yang sangat tinggi dari kita. Di sana sangat banyak orang yang lebih kuat dari kita, ucap dari Xiaoyan. Setelah mendengar itu, semua orang pun lalu terdiam. Mereka secara alami memahami kebenaran yang dikatakan oleh Xiaoyan ini. Lawan yang akan mereka hadapi di sana pastilah jauh lebih kuat dibandingkan yang pernah mereka pikirkan. Tetapi meskipun begitu, kalian jangan berkecil hati. Meskipun kekuatan kita masih belum meyakinkan sekarang, kita masih memiliki 500 tahun lagi sebelum kontes itu dimulai. Memang sekarang mungkin kita tidak memiliki peluang untuk menang. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak akan bisa menang saat nanti. Mungkin masih ada waktu sampai kompetisi itu dimulai. Kita bisa terus berlatih dengan keras saat ini, ucap dari Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang pun menjadi lebih tenang dan lega. Waktu pun terus berlalu. Di suatu hari tiba-tiba Lingdong mendatangi kapal The Fearless Ark. Saudara Lingdong, apa yang membuatmu datang kemari? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya dari Xiaoyan. Lingdong lalu menendang Xiaoyan dan sedikit mengangguk. Sepertinya geng Hiu yang kita bunuh sebelumnya, mereka telah ditemukan oleh orang-orang dari markas mereka. Sekarang mereka mengejar kita. Dan tujuannya adalah kita. Mereka jauh lebih cepat daripada kita. Dan mau tidak mau kita harus melawan mereka. Kali ini mungkin pemimpin geng Hiu akan ikut menyerang kita. Kekuatannya pasti akan lebih kuat daripada Heishan. Bahkan jika kita berdua bergabung, aku rasa akan sulit untuk menghadapinya, ucap dari Lingdong. Setelah itu pun Lingdong terlihat murung. Hei, kenapa kamu terlihat murung? Tanya dari Xiaoyan kepada Lingdong. Huan juga masih sangat lemah. Xiaoyan, aku khawatir pertempuran ini akan berdampak buruk kepadanya, ucap dari Lingdong. Baiklah kalau begitu, ayo kita selesaikan ini dengan cepat bersama-sama. Kamu tidak perlu khawatir, karena aku sangat yakin bisa mengalahkan mereka, ucap dari Xiaoyan. Tetapi lawan kita mungkin jauh lebih kuat daripada Heishan. Aku cemas akan hal itu, ucap dari Lingdong. Lingdong, percayalah kepadaku, aku pasti bisa mengalahkan mereka. Hongar, hentikan kapal ini, ucap dari Xiaoyan. Hongar pun segera menghentikan laju kapal saat ini. Lingdong tidak banyak bicara lagi. Ketika dia melihat semangat Xiaoyan, dia juga terpicu ingin mengalahkan semua para musuhnya kali ini. Baiklah kalau begitu. Kamu yakin seperti itu? Mengapa aku tidak bisa yakin seperti itu? Aku pasti akan membantumu, ucap dari Lingdong. Xiaoyan pun tersenyum mendengar itu dan menepuk bahu Lingdong. Xiaoyan lalu berkata, setelah aku pikir-pikir, lebih baik kamu serahkan pertempuran ini saja kepada kami. Karena istrimu lebih membutuhkanmu. Jadi kamu tidak boleh terluka, ucap dari Xiaoyan. Mana mungkin aku akan tinggal diam saja Xiaoyan. Mereka adalah musuh kita bersama. Aku ingin berjuang bersamamu, ucap dari Lingdong. Mendengar kata-kata itu Xiaoyan merasa sangat kagum pada Lingdong. Ternyata dia memang adalah pria yang penuh dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Pada saat yang sama, dua orang muncul dari belakang Lingdong. Salah satunya bersosok kekar dan yang lainnya seseorang pria yang sangat tampan. Hei, perkenalkan ini adalah adikku. Mereka bernama Lin Min dan juga Lin Yan, ucap dari Lingdong. Aku Lin Min dan aku Lin Yan. Kami memberi hormat kepada saudara Xiaoyan, ucap dari Lin Min dan Lin Yan. Kamu juga seekor harimau ya, ucap dari Xiaoyan saat melihat Lin Yan. Hah? Ya, aku adalah seseorang harimau suci, ucap dari Lin Yan. Kalau aku adalah Tian Xiao Tiger. Meskipun kita memiliki garis keturunan yang berbeda, kita masih keluarga bukan? Ucap dari Xiao Zhan sambil menepuk bahu Lin Yan. Baiklah, kita harus berteman baik kalau begitu, jawab dari Lin Yan. Jawaban yang sederhana ini membuat Xiao Zhan tersenyum. Selama percakapan itu ada beberapa kapal hitam yang bermunculan. Itu pasti adalah geng Hiu. Mereka datang dengan menggunakan 4 kapal. Xiaoyan, ini pasti tidak akan mudah untuk kita hadapi, ucap dari Lingdong. Alah, ayo kita serang mereka terlebih dahulu. Jika tidak, mereka pasti akan menghancurkan kapal kita, ucap dari Xiaoyan. Di tempat kapal hitam itu ada puluhan sosok yang berdiri. Mereka melihat kelompok Xiaoyan dari kejauhan. Kalian semua pasti akan mati, seluruh pasukan cepat bunuh mereka semua, ucap pria besar yang memimpin geng itu. Setelah itu puluhan orang langsung menyerbu ke arah Xiaoyan.
Wanita di sebelah pemimpin mereka mungkin kekuatannya setara denganmu, Lindong. Aku bisa menghadapi dia. Jika pemimpin mereka bisa dikalahkan dengan cepat, maka pasukan mereka pun tidak akan berguna lagi meskipun mereka dalam jumlah yang banyak, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Lindong pun lalu mengangguk. Setelah itu Xiaoyan langsung menyerang pria berbaju besi, pemimpin geng Hiu itu. Pria itu juga langsung melesat, mengangkat palu menghantamkannya kepada Xiaoyan. Hiat, buar, tubuh Xiaoyan pun terpental ke belakang. Kemudian Xiaozan lalu menangkap Xiaoyan. Ternyata dia di peringkat Samsung Fighting Immortal, ucap dari Xiaoyan. Aku tidak menyangka ada seseorang dengan kekuatan sepertimu bisa sampai di tempat ini. Hebat juga kamu. Tetapi sepertinya perjalananmu hanya akan sampai di sini saja. Karena kamu pasti akan mati dihantam oleh paluku ini. Ucap dari pria yang ternyata bernama Jensan. Xiaoyan lalu menggerakkan tubuhnya dan Xiaoyan pun tersenyum. Kamu bukanlah seseorang dewa yang bisa menentukan hidup dan mati seseorang, ucap dari Xiaoyan. Bisa dibilang begitu karena aku yakin bisa membunuhmu dengan mudah, ucap dari Jensan. Kalau begitu cobalah, ucap dari Xiaoyan. Bersiaplah untuk mati, ucap dari Jensan. Jensan lalu mengangkat palunya dan mengayunkannya ke udara. Ketika angin kencang berhembus, langsung menyerbu ke arah Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tidak menghindarinya. Dia hanya mengangkat pedangnya dan bayangan 1000 pedang pun muncul dalam sekejap. Formasi misterius kaca surgawi, ucap dari Xiaoyan. Hiya, dededor, buar. Hanya inikah kekuatanmu, ucap dari Jensan. Xiaoyan mengkerutkan keningnya. Xiaoyan terkejut dengan kekuatan Jensan saat ini. Xiaoyan pun harus mundur dengan tiba-tiba. Ketika Xiaoyan mundur, Jensan pun segera tertawa. Dia terus menerus menyerangnya dengan palunya. Hiya, dededor, bentring, mau kemana kau, buar. Sialan, teriak dari Xiaoyan. Kekuatan Jensan ini sangatlah ganas, membuat Xiaoyan tidak punya waktu dan reaksi yang cepat untuk melawannya. Seluruh baju besi Xiaoyan pun langsung rusak pada saat ini. Dada Xiaoyan sangatlah terasa ngap dan darah pun mulai menyembur keluar dari mulutnya. Selisih kekuatanku dengannya masihlah terlalu besar, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan segera menstabilkan tubuhnya dan sesaat kemudian kondisi Xiaoyan pun pulih kembali. Seolah-olah dia tidak terluka dan baju besi yang rusak pun menyatu kembali. Kemampuan pemulihan yang sangat bagus. Apakah kamu seseorang iblis? Ucap dari Jensan. Dia sedikit terkejut ketika melihat pemandangan ini. Cobalah serang aku lagi, ucap dari Xiaoyan. Api surgawi pun mulai muncul di telapak tangan Xiaoyan. Lalu Xiaoyan menekan telapak tangannya dengan keras. Api itu segera menyusut dan menjadi lebih kecil dan juga memancarkan semacam kekuatan penghancur yang sangat kuat. Begitu jari-jari Xiaoyan diayunkan, api itu langsung berhamburan menuju Jensan. Aku tahu, apakah kamu akan terus bisa menggunakan kekuatan pemulihan itu terus menerus? Ucap dari Jensan. Rentetan serangan bertubi-tubi pun dilepaskan setelah api Xiaoyan melesat kepadanya. Hiya, dededor, bentring, hiya, buar. Sialan, kesenjangan kekuatan ini begitu besar, ucap dari Xiaoyan. Hei, apakah sekarang kamu sudah menyadarinya? Ucap dari Jensan. Sebuah palu kembali melesat ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan pun terkena serangan ini. Tubuh Xiaoyan pun terpental dengan jauh. Palu ini secara langsung membuat Xiaoyan mengalami cedera yang serius kali ini. Kamu pasti akan mati di tanganku, ucap dari Jensan. Dia tertawa ketika melihat Xiaoyan yang sudah kesulitan untuk melawannya. Lalu Xiaoyan mencobanya dengan sekuat tenaga untuk berdiri lagi. Dan luka-lukanya pun pulih kembali secara ajaib. Aku ingin tahu berapa kali kamu bisa terus-terusan memulihkan diri seperti itu, ucap dari Jensan. Tanpa memberikan banyak waktu lagi, Jensan pun langsung memukul Xiaoyan tanpa henti. Hiya, dededor, buar. Tetapi Xiaoyan terus menggunakan trik yang sama untuk melawan Jensan. Setiap kali Xiaoyan terluka, dia terus-terusan memulihkan dirinya sendiri. Adegan ini terus terjadi berulang kali. Jensan kesabarannya mulai habis ketika dia melihat Xiaoyan terus memulihkan dirinya. Sementara itu di sisi lain, Lindong dan dua saudaranya terluka parah di pertempuran yang lain.
Sebenarnya Xiaoyan tidak benar-benar melawan pasukan Jensan ini karena semua pertempuran ini hanyalah ilusi. Jensan memang benar-benar kuat. Jika kita benar-benar bertarung melawannya, hasilnya pasti tidak akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada ilusi ini. Untungnya kekuatan jiwa Jensan sangatlah lemah. Jadi dia tidak menyadari bahwa dia berada dalam ilusi, ucap Xiaoyan saat melihat Jensan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan untuk kalian yang pengen ngeliat langsung proses pendubbingannya atau pengen lihat gue ngedubbing secara langsung, kalian bisa follow TikTok gue yang ada di komunitas ya. Nanti kalau udah sampai 1000 follower berarti gue bisa langsung live dari TikToknya. Karena gue pikir kalau gue nge-live di YouTube-nya itu akan sama saja ada bocoran gitu ya. Atau nanti orang bisa ngelihat live-nya terus kontennya nanti banyak yang komen lagi kayak kemarin-kemarin. Oke, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah.